Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik cara bijak mensikapi asam lambung, GTNCT psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara bijak mensikapi asam lambung, GTNCT psikosomatis agar cepat membaik. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Teman-teman semua, untuk kali ini saya sharingkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mensikapi penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung, GTNCT psikosomatis, dan bagaimana cara menanganinya dengan bijak ya. Ini penting agar di dalam kita berikhtiar mencapai kesembuhan ini menjadi jauh lebih efektif ya, karena kita mengingat dari penyebab yang multifaktor itu memang juga solusinya itu harus multi juga ya. Jadi sama-sama banyak jalan untuk menuju ke kesembuhan, tetapi ketika kita belum menemukan kecocokan itu memang kadang masih agak sulit ya. Nah, maka dari itu kita harus memiliki banyak referensi jalan proses penyembuhan ya. Nah, akhirnya kita menjadi menemukan salah satu jalan yang efektif ya. Karena apa? Karena penderitaan antara satu orang dengan orang yang lain itu mungkin bisa jadi jalan kesembuhannya bisa jadi berbeda ya. Tetapi semakin banyak jalan yang kita tempuh, nah ini artinya kemungkinan kita menemukan kecocokan ini jauh menjadi lebih mungkin ya. Nah, oleh karena itu kita memang harus berjuang ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan jalan yang paling cocok buat kita ya, sehingga penderitaan itu menjadi cepat membaik. Itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu untuk kali ini ini ada dengan tema yang berbeda dari tema-tema yang lain ya. Ini baru saya bawakan, yaitu cara bijak ya untuk mensikapi penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Nah, di dalam kita mengelola penderitaan kita ya, atau menanganinya ya, itu pasti punya tujuan ya. Tujuannya yaitu bagaimana caranya supaya cepat sembuh. Nah, salah satu jalan itu adalah seperti yang pernah saya lakukan, yaitu saya berusaha menanganinya dengan bijak ya. Nah, dengan bijak ini artinya penuh dengan banyak pertimbangan ya. Tetapi ujung-ujungnya adalah keberuntungan ya. Nah, itu maksud saya itu seperti itu. Nah, untuk mengatasi dengan bijak ya di dalam kita mensikapi asam lambung, GTNCT psikosomatis, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Nah, ini hal-hal itu antara lain ya.
supaya kita bisa mensikapinya dengan bijak terhadap penderitaan kita. Yang pertama ya, yaitu kenali diri sendiri. Ya, ini fungsinya supaya kita nanti bisa menjadi sadar diri ya, itu karena di dalam kita mensikapi penderitaan asam lambung itu adalah kita harus sadar ya, harus sabar ya, harus ikhlas. Nah, ini untuk menciptakan kita bisa sadar diri, maka kita harus kenali diri kita sendiri dulu ya. Nah, ini sebenarnya materinya agak berat ini teman-teman ya, karena ya levelnya lebih tinggi daripada hal-hal yang biasanya, sehingga kita memang perlu menelaah lebih dalam lagi ya. Tapi saya kira dengan saya berusaha bahasa yang simple ya, ini mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman maksud yang saya sharingkan. Oke ya, jadi untuk menangani dengan bijak, pertama adalah kenali diri sendiri. Nah ini teman-teman, untuk mengenali diri sendiri itu saja kadang kita masih bingung ya. Yang dimaksud diri kita sendiri, apakah nama kita? Dan ternyata bukan teman-teman ya. Apakah diri kita sendiri, apakah tubuh kita? Ternyata juga bukan teman-teman. Apakah diri kita sendiri ya, diri sendiri itu pikiran kita, emosi kita, perasaan kita? Ternyata juga bukan ya. Nah ini karena diri kita ini terdiri dari kompleksitas teman-teman ya. Nah ini yang harus kita sadari ya, sehingga nanti kita bisa merawat diri kita dengan bijak ya itu. Nah ini saya uraikan agak sedikit panjang ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya, karena memang untuk untuk memahami secara lebih detail ini memang kadang kita cukup ngomong agak panjang ya. Makanya buat teman-teman yang inginnya to the point, nah itu kadang sebenarnya pemahamannya bisa jadi agak kurang. Nah maka dari itu ya saya minta maaf ya kalau kadang penjelasannya agak panjang, karena maksud saya supaya kita memang bisa betul-betul menangkap sejelas mungkin, itu serinci mungkin ya, karena pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan kita itu ketemunya kalau kita rinci ya. Kalau kita hanya pandang secara garis besar, ya udah ketemunya kita baik-baik saja kok, tidak ada yang menyebabkan apa-apa, itu biasanya seperti itu ya. Jadi itu. Nah yang pertama kembali kepada persoalan, yaitu hal yang penting harus kita pahami, yaitu kenali diri kita sendiri. Nah istilahnya jadilah diri kita sendiri ya, nanti akan seperti itu ya. Nah diri kita itu yang mana ya? Apakah nama kita ya, itu identitas kita ya, apakah tubuh kita, apakah pikiran kita ya, apakah perasaan kita. Nah itu ternyata kompleks ya. Maka dari itu ini secara garis besar kalau kita ngomong tentang diri kita, nah itu diri kita itu dibagi dua ya, yaitu jiwa dan raga ya, atau jasmani dan rohani. Nah itu teman-teman. Nah yang berhubungan dengan tubuh ya, ini adalah jasmaninya ya, atau fisiknya ya. Bisa jadi bahasanya fisik dan psikis ya, yang sering saya omongkan seperti itu. Itu artinya ya jiwa dan raga. Nah ini sangat berhubungan erat ya, sehingga harus kita pahami semua ya. Makanya ada istilah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan itu juga berlaku sebaliknya, dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah itu bolak-balik karena memang hubungannya erat, dan intinya keduanya itu harus seimbang sebenarnya teman-teman. Nah ini untuk rinci lebih detailnya lagi itu seperti ini. Kalau kita berbicara tentang jasmani atau tentang tubuh kita atau tentang fisik kita, ini ya terdiri anggota badan kita ya. Anggota badan kita mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki ya. Nah ini adalah raga ya, raga kita. Nah raga ini
dikuasai ya, dikuasai oleh satu unsur yaitu nyawa ya. Nyawa itu. Nah, maka dari itu kita harus memahami hal itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya raga kita ini menjadi sehat ya? Karena supaya terdapat jiwa yang kuat kan raga harus sehat. Nah, itu juga harus dirawat ya. Nah, raga kita yang terdiri unsur tubuh ini dengan organ tubuh yang seperti ini ya, sampai dengan ke dalam yang sangat rumit ya. Nah, itu perlu dirawat ya. Itu karena bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Nah, tentunya merawatnya ya pertama ya itu harus dengan memperhatikan makanan dan minuman yang sehat ya, agar raga kita menjadi sehat. Selain itu juga harus misalkan dengan gerak badan ya. Badan itu memang harus digerakkan ya. Contohnya dengan olahraga, misalkan jalan kaki ya. Karena memang raga kita ini disetting sedemikian rupa untuk digerakkan teman-teman. Ketika kita mager ya jarang bergerak, nah otomatis ini nanti fungsi-fungsinya menjadi kurang bagus lah ya. Nah, maka dari itu harus perlu olahraga. Nah, tubuh juga supaya sehat ya, atau raga kita ya, jasmani kita supaya sehat juga harus dirawat. Contohnya kebersihan ya, kebersihan tentang tubuh dulu ya. Contohnya misalkan kita mandi ya, sehari kan 2 kali, pagi dan sore. Nah, ini dalam rangka merawat raga kita itu. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan ya. Jadi selain makan minum cukup sehat, kemudian kita bangun dengan gerak ya, contohnya dengan jalan kaki atau olahraga, kemudian juga kita bersihkan tubuh kita supaya menjadi sehat. Nah, sehingga tubuh yang sudah sehat ya, nah sementara tubuh ini dikuasai ya, oleh nyawa kita ya, nyowo ya, atau nyawa, nah itu menjadi lebih baik. Nah, tetapi itu saja tidak cukup teman-teman ya. Jadi diri kita selain terdiri dari raga ya, atau jasmani, juga terdiri dari rohani ya. Rohani. Nah, rohani ini hal-hal yang tidak terlihat ya, makanya sering saya sebut secara psikis ya. Secara psikis itu secara kejiwaan. Nah, jiwa itu terdiri dari pikiran ya, ada pikiran, ada akal, kemudian ada emosi, ada perasaan. Nah, semuanya ini dikuasai oleh sukmo teman-teman ya. Sukma ya, sukma atau sukmo. Nah, kalau raga tapi dikuasai oleh nyawa atau nyowo. Nah, ini keduanya harus seimbang. Seimbang antara sukma ya, sukma atau sukmo dan nyowo atau nyawa. Nah, di tengahnya ini ada penyeimbang ya, yang bisa mempertimbangkan, menyeimbangkan ini adalah roso ya. Roso itu semayamnya di sini ya. Nah, maka sering disebut roso sejati ya. Roso sejati. Nah, setelah kita bisa mengontrol roso sejati, nah itu nanti akan terjadi keseimbangan ya, keseimbangan antara fisik ya atau raga ya dengan jiwa atau psikis. Nah, ketika terjadi keseimbangan, ini namanya terjadi harmonis ya, harmonis. Nah, ketika terjadi harmonis, seimbang, ini tubuh akan merasa nyaman ya, tidak ada sensasi itu. Tetapi ketika tidak seimbang ya, nah maka itu akan terjadi disharmoni ya. Disharmoni itu akhirnya menjadi ada sensasi, rasa-rasa yang tidak nyaman teman-teman. Nah, maka dari itu kita bermain dengan rasa atau dengan roso, yaitu roso sejati yang bersemayam di dalam tubuh kita ya, yang fungsinya mengontrol ya, mengontrol untuk apakah kita di dalam merawat raga kita sudah baik ya, kemudian apakah kita di dalam istilahnya mengatur sukmo ya, atau sukma ya, atau jiwa kita itu juga sudah baik. Nah, itu yang harus berjalan itu, jadi berjalan dengan roso, karena kadang kita tidak bisa mengontrol diri ya. Nah,
Nah, kalau sudah bisa seimbang, terkontrol ini kita akan merasakan tentrem, teman-teman. Ya, tentrem, damai, ya, nyaman, itu seperti itu. Nah, itu yang kita cari yang seperti itu. Tetapi ketika kita masih merasakan galau, masih merasakan sedih, masih merasakan apa ya, tidak nyaman, masih merasakan tersiksa dan lain sebagainya, nah itu artinya belum terjadi keseimbangan. Nah, maka dari itu ya kita mawas diri hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita seimbang itu apa. Nah, itu yang akan menemukan adalah diri kita sendiri ya. Makanya kita harus kenali diri kita sendiri, teman-teman. Yang unsurnya sangat kompleks tadi ya. Nah, itu dengan seperti itu insya Allah nanti kita akan semakin damai, teman-teman ya. Semakin damai dan akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan ada di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Itu. Contohnya ya, ketika kita bisa menciptakan rasa syukur yang tinggi ya, saat ini juga bisa bahagia. Itu contohnya ya, ketika saya misalkan ini di depan saya ada minum air putih misalkan ya, ya sudah kita syukuri, kita nikmati ini, ternyata air putih ini juga menyehatkan tubuh misalkan, cukup seperti itu ya, sehingga kita bisa menikmatinya, bisa meminumnya. Nah, tetapi kalau rasa kita ini tidak terkendali ya, misalkan sudah ada air putih kok kita membayangkannya kopi ya. Nah, akhirnya menjadi kacau ya. Air putihnya diminum tidak nikmat, kopinya tidak dapat karena tidak ada. Yang ada kan sekarang kan air putih itu. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol hal-hal seperti itu saja, ini contoh kecil ya. Nah, itu yang jadinya kita menjadi kemerungsung, menjadi merasa tidak nyaman, menjadi merasa apa ya, tidak nikmat hidup ini. Nah, jangankan kedamaian, ya kedamaian, kebahagiaan itu nggak akan didapatkan. Nah, maka untuk mendapatkan itu ya kontrol kita adalah rasa sejati kita. Jadi syukuri apa yang ada. Nah, itu di dalam kita mengatur sukma kita atau psikis kita ya. Nah, itu coba sedikit demi sedikit teman-teman merenungi diri kita sendiri ya. Sebenarnya kita itu siapa? Sebenarnya kita itu terdiri dari apa saja? Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, setelah itu nanti baru kita bisa bagaimana caranya mengatur semuanya supaya kita mendapatkan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Itu yang akan nanti menciptakan tubuh kita menjadi nyaman ya. Dalam hal ini seperti asam lambung juga akan normal ya. Juga tidak akan terjadi karena asam lambungnya sudah normal, tidak dipicu dari perasaan-perasaan yang secara psikis itu kadang tidak stabil ya. Nah, juga tentang kecemasan, ketakutan itu pun menghilang juga ya. Jadi pikiran kita bisa berpikir positif ketika kita sudah bermain dengan rasa yang ada di dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Nah, itulah pentingnya kita mengenali diri sejati atau diri kita itu siapa. Nah, itu unsurnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, dulu saya juga masih bingung ya. Orang sering bilang kenali saja diri sejati kita, kemudian jadilah diri sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Terus diri kita yang mana? Kadang kan bingung ya. Ternyata itu memang terdiri dari kompleksitas seperti itu, teman-teman. Baik ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pandanglah ya penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini sebagai ujian Tuhan ya. Jangan menyalahkan orang di sekitar kita ya. Jadi kalau kita menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita, ini hanya akan menambah masalah baru. Nah, maka dari itu pandanglah ya ketika kita merasakan tidak nyaman ya dengan penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ini adalah ujian Tuhan ya. Yang pada hakikatnya
Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk berproses ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya nanti kita akan menjadi lebih bahagia. Jadi kita itu orang-orang pilihan memang yang dipilih oleh Tuhan, yang sekiranya mampu untuk menghadapi istilahnya ujian ini. Dan insya Allah nanti ketika kita bersabar, kemudian kita ikhlas menjalaninya, karena ini kita pandang sebagai ujian, maka level atau derajat kita itu akan dinaikkan. Nah, disitulah nanti kebahagiaan akan kita dapatkan, teman-teman. Jadi ya tolong untuk tetap semangat, tetap tegar ya, demi istilahnya ujian ini terselesaikan, itu seperti itu. Dan pasti itu akan selesai, karena Tuhan sendiri itu memberikan ujian ya kepada orang-orang yang mampu. Itu sudah diukur kemampuannya, teman-teman ya. Tinggal kita bersabar saja, bersyukur saja, itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja itu ya. Jadi badai pasti berlalu. Itu yang sudah saya alami seperti itu ya, sehingga ini merupakan betul-betul sebagai motivasi buat teman-teman ya. Jangan istilahnya ngelokro ya, jangan patah semangat, apalagi sampai patah hati. Itu harus dikikis ya, harus dijauhkan ya. Pokoknya kita pasti bisa, pasti akan sembuh ya, badai pasti berlalu itu. Dan itu kenyataannya, faktanya, contohnya saya juga bisa kok seperti itu. Pasti teman-teman juga bisa. Makanya semangat saja ya. Ini adalah tip yang kedua ya. Jadi kita pandang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis sebagai ujian Tuhan. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mensikapi dengan bijak, yaitu dengan cara pahami ya, apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Dan itu sudah saya share di dalam video-video saya yang lalu ya. Bila teman-teman mungkin ingin mengulas kembali, bisa ditonton kembali ya. Ini tidak perlu saya ulas lagi ya, karena itu sudah hal biasa kan, sering kita bahas di dalam video-video yang lalu. Jadi ya pahamilah penderitaan ini, apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Nah, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, di dalam kita menjalani penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu jangan fokus dengan penderitaan. Ya, jangan fokus dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan, tetapi fokus dengan solusi. Itu teman-teman ya. Jadi ketika kita ada solusi yang tidak sedikit nyaman ya, tidak nyaman, ya udah kita fokusnya dengan sensasi saja. Kita nggak usah mencari-cari ini penyakit apa, ini rasanya seperti ini ya. Itu nggak usah ya. Jadi pokoknya solusinya saja ya, karena kita kan sudah paham lah ya, sudah paham ya. Tadi di tip yang nomor 3 kan kita berusaha memahami. Nah, setelah paham ya itu, jadi kita jangan fokus dengan penderitaan, tapi fokus dengan solusi. Solusi itu jalan keluarnya lah. Contohnya ya, ketika kita misalkan merasa mulut kadang terasa pahit, makan nggak enak, kemudian kadang di ulu hati mengganjal ya, perut kembung dan sebagainya. Nah, itu kita sudah paham, oh ini asam lambung naik ya, jadi terjadi GERD ya. Karena terjadi GERD, nah ya wajar asam lambung sampai ke mulut rasanya asam, kadang asam kepahit-pahitan. Nah, caranya bagaimana? Ya sederhana saja. Kita dengan contohnya sering minum air hangat ya, itu kan menurunkan ya. Jadi asam lambung yang sudah naik ke kerongkongan itu terbawa oleh air akan turun lagi ke lambung. Ketika sudah turun ya sudah, sebenarnya rasa-rasa itu sudah berkurang ya, atau bahkan sudah menghilang seperti itu. Nah, ketika perut kembung itu bagaimana? Nah, itu juga sudah ada terapi dan tip-tipnya ya di video-video saya yang lalu, cara mengatasi perut kembung, pegas, sembelit. Nah, itu ya silahkanlah ditonton saja ya. Ini memang antara konten satu dengan konten yang lain, video-video saya ini berhubungan ya, jadi beririsan semuanya ya. Maka dari itu ketika teman-teman lebih banyak menonton video-video saya, nanti akan tahu persis bagaimana proses penyembuhan itu secara
holistik atau secara keseluruhan ya itu. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Jadi itu yang keempat, yaitu jangan fokus terhadap penderitaan, tapi fokus saja terhadap solusi atau jalan keluar. Oke. Nah, kemudian yang kelima ya, yang terakhir ini, ketika kita menangani dengan bijak penderitaan ini, yaitu yang kelima, jangan berharap belas kasihan orang lain, tapi kita harus mandiri ya. Mengapa harus mandiri? Karena yang merasakan kan diri kita ya. Orang lain kan tidak mengalami, orang lain tidak tahu, bahkan orang lain itu memandangnya kita itu orang sehat ya. Nah, ketika orang lain sudah memandangnya orang sehat ya sudah, kadang memberlakukan kita bukan seperti orang sakit ya gitu. Karena apa? Karena apalagi yang penderitaannya sudah agak lama, yaitu kan kadang orang lain berpikirnya kalau sakit kan paling ya 3 hari sembuh atau mungkin seminggu sembuh. Mereka taunya seperti itu ya. Jadi kalau kok sakit sampai bertahun-tahun misalkan, itu orang lain nggak peduli, taunya ya pokoknya orang sehat, sehingga memperlakukan kita seperti orang sehat. Yaitu alhamdulillah saja ya, kita syukuri saja, mudah-mudahan apa yang dirasakan orang lain menganggap kita orang sehat itu menjadi doa, dan akhirnya kita menjadi cepat sehat, menjadi cepat sembuh. Itu seperti itu saja. Nah, makanya kita harus bersikap mandiri, jangan tergantung orang lain. Karena pada dasarnya kesembuhan yang paling menentukan itu juga dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya. Paling orang lain ya hanya sekedar istilahnya membantu ya, memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan tip-tip, itu hanya seperti itu. Tapi tanpa itu semua kita jalankan oleh diri kita sendiri, ya tidak akan ada perubahan ya. Jadi orang lain itu hanya membantu, memberikan jalan ya. Tetapi yang berjalan itu adalah diri kita masing-masing. Ketika diri kita masing-masing tidak mau berjalan, ya sudah, akan tetap di tempat, di dalam penderitaan seperti itu. Tapi ketika kita berusaha untuk berjalan, itu pasti suatu saat akan sampai ke tujuan, yaitu tujuan kita menjadi lebih cepat sembuh. Makanya saya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada teman-teman, bangkitlah ya, bangkit, semangat, kemudian lakukan ikhtiar-ikhtiar, itu pasti nanti akan ada hasilnya, dan hasilnya ya adalah kesembuhan. Contohnya yang saya alami juga seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.